Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saat ini saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, saya berharap channel Galilea Network ini semakin maju. Saudara kalau merasa terberkati, saudara bisa membagikan channel ini kepada yang lain, supaya yang lain juga dapat diberkati Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, saya terus berdoa supaya Galilea Network ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi garam dan terang, sebab melalui tayangan yang setiap hari ya saudara pasti menemukan dan mendapatkan manfaat. Amin saudara. Baik saudara, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea, bahkan Bapak Ibu yang juga berdonasi menopang pelayanan dari Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dengan donasi yang saudara berikan, kami bisa bekerja, membuat konten, bisa melakukan banyak hal untuk misi penginjilan, menyelesaikan amanat agung. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita hari ini sebelum kita masuki dunia kerja kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Kau telah memberi hari ini untuk kami. Engkau telah menjaga dan menyertai sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Terpujilah Engkau yang telah menyediakan kebutuhan kami hari ini. Dan sebelum kami masuk dalam dunia kerja kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami tolak segala hal yang merampas perhatian, konsentrasi. Bahkan yang mencuri kebenaran firman-Mu kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tempat kami, bahkan di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Setiap mereka yang mendengar, seluruh sahabat Galilea dan subscriber Galilea Network yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Mazmur pasal 5, kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara, doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ayat 5, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ayat 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang benar, yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Ayat 10, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu.
Ayat 11, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Ayat 12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara perhatikan di ayat 13. Dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, dalam kitab Maleakhi ditegaskan bahwa akan ada perbedaan antara kehidupan orang benar dan orang fasik. Terhadap orang benar, Tuhan menegaskan di Maleakhi pasalnya yang ketiga 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Wow, luar biasa saudara. Jadi ini membuktikan bahwa orang-orang benar senantiasa berada dalam pengawasan Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, siapa orang benar? Adakah orang benar di dalam dunia ini? Saudara, kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang sudah dimateraikan dengan baptisan yang kudus, kita yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, Alkitab menyebutkan status kita bukan orang berdosa, tetapi orang benar. Sekali lagi, status kita orang benar. Amin. Di mana itu? Saudara bisa baca itu dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 24. Bahkan di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 kita disebut orang-orang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ya, seperti yang kita baca tadi di dalam Mazmur pasalnya yang kelima ini, ya, ayat yang ke-13 dikatakan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu. Wow, iya kan? Memagarinya dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, berkat-berkat Tuhan disediakan bagi orang-orang yang hidup sesuai kehendak-Nya. Itulah sebabnya pemazmur berkata di Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan di ayat 3, perhatikan, ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, sebelum kita mengalami keberhasilan dalam hidup ini, kita harus terlebih dahulu berhasil dalam Tuhan. Ada amin? Artinya, kita harus mengutamakan Tuhan dan menempatkan Dia sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Maka dikatakan di Matius pasal 6 ayat 33,
ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Kan dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita harus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Maka tayangan Sahabat Galilea ini tayang setiap hari. Ini membantu saudara untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Mungkin saudara malas berdoa, malas baca Alkitab sendiri. Sekarang saudara tinggal klik channel Galilea Network, Sahabat Galilea, tayang setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 4.30 dini hari, ya saudara, waktu Indonesia bagian Barat. Saudara bisa bersama saya, ya, mengikuti tayangan ini. Jika hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, apa saja yang kita minta dalam namanya akan terjadi seperti yang Tuhan janjikan. Ada amin saudara? Kata apa saja yang diperbuatnya. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal 1 ini, menunjuk kepada suatu usaha atau suatu tindakan kita. Bukan hanya berdoa saja, tetapi juga harus bekerja. Amin. Ya, doakan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Ada amin saudara? Ya, jadi kita bukan hanya berdoa, tetapi juga harus bekerja. Kita pasti mengenal, saya pastikan saudara pernah mengenal atau mendengar kata, istilah atau kalimat yang sangat luar biasa, ora et labora. Iya kan? Yaitu apa? Berdoa dan juga bekerja. Ya. Kalau hanya saudara berdoa, ya ora saudara, ya bekerja, ya saudara harus memiliki dua hal itu, ya, ora et labora. Keduanya harus sejalan. Iya kan? Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Nah, itu yang mantap saudara. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, ada seorang yang bernama Yakub. Yakub pun demikian saudara. Dia bekerja 7 tahun pada Laban. Meski selalu dicurangi, Yakub tetap tekun bekerja dan Tuhan membuat segala yang diperbuatnya berhasil. Maka di Kejadian pasal 30 ayat 43 tertulis, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Itu saudara baca di Kejadian pasal 30, 43. Jadi saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea, jemaat Galilea Community of Christ, dan juga seluruh subscriber Galilea Network, jangan khawatir akan hidup ini. Amin. Asal kita mau mengutamakan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari melalui tayangan Sahabat Galilea ini, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil dan diberkatinya. Amin. Saudara, saya sampaikan bahwa persekutuan doa Kedar Nebayot akan diadakan kembali pada hari Sabtu tanggal 12. Catat ya, Sabtu tanggal 12, ya, tanggal 12 Februari jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mengenai tempatnya, saudara, ya tulis aja di kolom komentar.
Nanti kami akan kirimkan flyernya ya saudara ya. Tinggalkan nomor WA-mu ya di kolom komentar ya. Nanti kami akan memberikan saudara flyernya ya. Nah saudara, itu akan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Arif Mirjaya, dan ada kesaksian pujian dari Ibu Lita Zen. Nah saudara, kiranya saudara bisa mengikuti ini ya secara onsite. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Kami berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami bisa menikmati hari ini dan kami akan bekerja. Tapi sebelum kami bekerja, kami mohon Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan menyertai kami hari ini. Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan baru, bahkan memberikan semangat kepada kami semua. Tuhan kerjakan, ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan berkati, kami dapat promosi, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Seluruh subscriber Galilea Network, di mana saja mereka berada, tatkala mereka beraktivitas, Tuhan berkati semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus, setiap mereka mengalami pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan